Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, firman Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar saudara-saudaraku? Doa dan harapan saya, saudara semua dalam pelindungan dan berkat Tuhan. Amin. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima sabda-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi hikmat kepada kami. Mohon ampun atas dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat 13 yang tertulis demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Demikian sabda Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema nasib orang yang menyembunyikan pelanggaran. Saudaraku, orang semakin tambah usia, semakin bertambah banyak dosa yang dilakukan. Sayangnya, kebanyakan orang cenderung semakin menutupi kesalahan dan pelanggarannya dengan berbagai alibi atau argumennya. Kalau masih ingat, sewaktu kita masih kecil, ketika kita melakukan pelanggaran, takutnya luar biasa. Dan tidak ada keberanian, bahkan tidak ada kata-kata yang bisa dipakai untuk menutupi pelanggaran, kecuali mengatakan apa adanya atau jujur. Lantas bagaimana kita menghadapi kenyataan orang yang cenderung menyembunyikan pelanggaran untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan resiko yang harus dihadapi atau ditanggung? Kitab Amsal memberikan pengajaran kepada kita, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal ini memberikan peringatan bahwa orang yang terus melakukan pelanggaran atau dosa dan menyangkal atau menyembunyikan pelanggarannya daripada mengakui, menyesali dan meninggalkan pelanggarannya, tidak akan berkembang secara rohani dan suatu saat akan kehilangan apa yang dimiliki. Akan tetapi pengampunan dan kemurahan Allah tersedia bagi semua yang datang kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas apa yang akan terjadi dan dialami bagi orang yang menyembunyikan pelanggarannya ataupun yang mau mengakui segala kesalahan dan pelanggarannya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa terbebas dari kecenderungan atau godaan, kebiasaan, bahkan sifat karakter orang yang suka menyembunyikan pelanggaran? Yang pertama, hiduplah dalam damai sejahtera. Artinya, hidup yang senantiasa dipimpin atau menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan selalu diarahkan, diingatkan untuk selalu hidup benar, jauh dari pelanggaran. Sebab ketika akan melanggar kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, maka hati kita akan merasa tidak damai sejahtera, merasa seperti terdakwa untuk mengakui pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua, mengakui segala pelanggaran dan dosa yang sudah dilakukan, agar kita disucikan hati kita, sehingga tidak tersandera oleh pelanggaran kita dan terbebas dari keinginan untuk selalu melakukan pelanggaran atau dosa. Kitab
1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10 menjelaskan kepada kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku, dengan mengakui pelanggaran dan menyatakan pertobatan di hadapan Allah akan membebaskan kita dari kuasa dosa yang cenderung untuk melakukan pelanggaran dan hidup dalam ketaatan melakukan firman Allah, yang akan semakin mendewasakan iman kita sehingga kita dimampukan untuk melawan godaan, keinginan berbuat dosa, dan tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Sebaliknya, semakin diberkati dalam hidup kita. Teruslah berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih, firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa taat kepadamu, agar kami dimampukan melawan segala keinginan dosa dan hidup dalam kelimpahan berkat-Mu. Mohon ampun segala dosa kami yang selama ini telah kami lakukan. Tuhan berkenan membersihkan hati kami dari keinginan untuk melanggar firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.